saya hormati Ibu Guru dari SD Negeri 2 Duren, kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta dengan staf PU. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, kita dapat berkumpul di ruang pertemuan SMP Negeri 2 Satap Pagedangan dalam acara penyebaran budaya positif di SMP Negeri 2 Satap Pagedangan tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Untuk acara pada siang hari ini, acara akan langsung masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif oleh pembicara dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Satap Pagedangan. Kepada beliau Ibu Yayu Suryati dipersilakan. Baik, terima kasih Win. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ibu yang saya hormati, terima kasih Mbak Tini yang telah hadir di sini mewakili dari SD Negeri 2 Satap SD Negeri Duren. Semoga nanti ilmunya akan bermanfaat dan bisa disebarkan di teman-teman di Duren. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan kali ini adalah kita bersama-sama bagaimana mempelajari budaya positif yang ada di SMP Negeri 21 Atap Pagedangan. Beberapa hal telah saya lakukan terkait dengan budaya positif di sini, sehingga nantinya Bapak Ibu yang sekiranya sudah melakukan diskusi atau praktik baik terkait budaya positif nanti akan menjadikan sesuatu ajang yang mana akan memperkaya hasanah dan juga pengalaman bagi teman-teman yang belum sama sekali memahami seperti apa budaya positif. Karena budaya positif itu juga kita terapkan sebagai upaya pemenuhan PMM oleh Bapak Ibu guru yang telah Bapak Ibu pilih. Baik Bapak Ibu, saya izin duduk ya, karena tidak imbang. Baik Bapak Ibu, tujuan pada kali ini adalah Bapak Ibu memahami peran untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Di mana Bapak Ibu ketahui bahwa ketika kita memfasilitasi murid, maka kita berbalik dengan menerapkan budaya-budaya yang baik pada siswa, karena pengembangan karakter itu adalah merupakan upaya yang nomor satu dituntut anak dalam menghadapi tantangan zaman saat ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai budaya positif, berikut ada pernyataan. Ini menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Nomor satu, Pak Tenang. Mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Saya setuju. Kenapa? Karena dengan disiplin itu membuat anak nantinya bisa meraih kesuksesan. Baik, terima kasih Pak Tenang. Bu Leha punya pendapat nomor satu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nomor satu saja. Hukuman dapat menurut saya Nah, itu mungkin tergantung situasi dan kondisi. Kalau hukuman itu kadang-kadang itu bisa membuat anak itu menjadi malah down kalau tidak tepat dalam situasinya, tetapi hukuman itu nanti akan bisa juga berhasil ketika dalam situasi yang tepat juga. bagus, baik. Nomor 2 Mbak Bud, silahkan. Ini pendapat loh ya, bebas ya. Hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Bisa pun, tapi ada kategorinya. Halaman sekolah itu
tidak harus seluas yang dimiliki contohnya di sekolah kita. Karena sekolah kita halaman sekolahnya luas sekali, berarti itu bisa diambil dari membersihkan halaman kelas yang sekupnya itu lebih kecil. Kalau pemberian hukuman seperti hal positif seperti membaca itu memang sangat bagus, tapi juga membacanya bukan yang halaman 1 sampai dengan halaman 200. Cukup dengan satu halaman yang mungkin di situ disuruh membacanya adalah seperti yang isinya itu adalah kesepakatan kelas, sehingga akan menyadarkan siswa tersebut bahwa kesalahan yang saya buat ini termasuk melanggar dalam kesepakatan yang sudah disepakati dalam kelas itu sendiri. Itu pendapat saya. Baik, Mas Arif punya pendapat? Nomor 2. Untuk nomor 2 mungkin hukuman yang dimaksud seperti membaca atau membersihkan halaman ini ada 2 kebaikan yang saya mungkin bisa tangkap ya. Yang pertama jelas tadi untuk menyadarkan bahwa hal yang sudah dilakukan oleh siswa itu adalah hal yang kurang tepat, sehingga perlu diingatkan dengan cara hukuman positif tadi. Yang kedua, di samping kita menyadarkan, juga melatih pada pribadi atau diri siswa itu untuk bisa cinta dengan lingkungan, dan bisa 2 hal kebaikan yang bisa kita lihat dari model pemberian hukuman positif ini. Baik, berarti setuju ya? Setuju, baik. Nomor 3 Pak Mahful. Setuju atau tidak? Baik, berkaitan dengan ribet penghargaan terhadap anak penghargaan. Oke. Sudah sangat tentu adanya hukuman tentu sudah harus diimbangi dengan sebuah ribet. Ribet itu tidak harus berbagai macam barang, tidak. Pengataan ucapan terima kasih, pengucapan bagus, pintar, dan yang lainnya juga itu sebuah ribet. Jadi cuma terkadang banyak dari guru banyak salah menafsirkan bahwa lebih itu berbentuk hadiah. Tidak. Sebetulnya penghargaan yang paling murah meriah adalah suatu hal yang mengesankan, menyenangkan hati anak. Itu aja. Terima kasih. Baik, terakhir Mbak ini punya pendapat. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi bacaan. Bagaimana, setuju atau tidak? Setuju. Nah, mengapa? Ya, menurut saya dari pengalaman saya dulu waktu masih sekolah, saya juga pernah dapat ya kayak semacam reward dari bapak ibu guru saya. Nah itu memang sangat memotivasi saya. Jadi setelah saya dapat reward dari bapak ibu guru, saya rasanya ada semangat belajar seperti itu. Baik, semangat ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Baik, pada kali ini kita akan membahas 6 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita mulai berdiskusi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, bahwa apa yang terjadi di sekolah ini, ya, itu adalah benar-benar kita terapkan. Intinya adalah untuk bagaimana kita memenuhi kebutuhan peserta didik. Di depan Bapak Ibu itu ada secarik kertas. Silakan dibeli entah warna kuning, biru. Untuk kita ini belum mendapatkan kebagian nih sepertinya. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian setelah Bapak Ibu tuliskan, letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu
kemudian genggam dengan sekuat-kuatnya, buatkan kepala. Ini kegiatan, namanya kegiatan kepalan tangan. Silahkan. Sesuatu yang sangat berharga itu apa? Silahkan, apa saja. Apa mau suami, atau mau uang, atau mau perhiasan, monggo bebas. Ya. Sesuatu yang paling berharga menurut Bapak. Tidak harus benda kan Bu? Tidak, bebas apapun. Genggam. Ya, genggam erat, genggam erat Bapak Ibu. Kemudian Apakah istri? tugasnya adalah sampingnya untuk berupaya meminta dan membeli benda tersebut. Silahkan caranya, serah mau boleh mau tidak, itu adalah masing-masing dari panitia membeli. Digenggam erat, kemudian berarti Mbak Udi sama Mae, Mbak Dini sama siapa? Sama Mbak Leha, Mbak Wati sama Mas Ari, kemudian Mas Rudi sama Mas Mahful, kemudian Mas Tanto sama Mas Tenang, Mbak Win di antara tiga. Tidak digenggam, silakan salah satu merayu. Apa kok komitmen berdua, silakan yang jadi perayu. Aku berayu. Silakan dirayu. Boleh tidak dikeluarkan apa tidak, silakan. Kalau misalnya boleh ya silakan, enggak ya silakan. Berarti boleh dilihat itu. Boleh. Kalau jenengan memperbolehkan, kalau tidak juga nggak apa-apa, itu hak. Aja. Rayu boleh. Pasang rayu emak. Boleh lihat apa yang terjadi. Ini bilang ya Pak, dari dalam rumah Boleh, silakan, mau dikeluarkan, mau diberikan, mau tidak silakan. Bebas. Dibacakan boleh. Boleh kalau diberikan ya alasannya kenapa, kalau tidak kenapa. Baik, sudah ya. Ya. Baik, siapa yang memberikan? Saya. Siapa yang tidak memberikan? Boleh. Ya, Pak Mahful, Pak Ing. Oke. juga tidak memberikan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba kamu kakak untuk kita. Kenapa tidak diizinkan untuk memberikan? Genggaman itu tidak diberikan, kenapa? Karena ini hal yang sangat-sangat Oh gitu, karena hal yang sangat privasi ya, sehingga tidak perlu diberikan kepada orang. Benar, karena di sini tidak ada yang salah. Kemudian kenapa Mbak Leha memberikan? Karena apa yang saya genggam itu ketika dibaca orang lain itu tidak akan bermasalah, dan itu mungkin monggo dibaca apa yang paling berharga, ilmu. Silakan. Ya, silakan. Boleh. Pak Tenang, gimana Pak Tenang? Saya memperbolehkan Pak Agus membukanya karena Saking percaya. ya, karena kalau dibuka pasti Surprise. pasti Pak Agus menghormati sekali seorang ibu. Luar biasa ya. Kemudian Pak Mahful memberikan tidak? Termasuk orang yang pelit. Ya, kenapa? Alasannya kenapa nih Pak Mahful? Itu untuk yang saya pegang, ini adalah kunci hidup saya untuk menuju yang terbaik. Oke, baik, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Bapak Ibu, apa makna dari kegiatan kepalan tangan? Apa fungsi dari kegiatan ini? Mbak Win, silahkan berpendapat. Kepalan tangan mungkin itu seperti mengibaratkan menggenggam untuk memilih. Jadi kalau misalnya apa yang kita punya yang kita anggap sangat berharga digenggam terlalu erat, mungkin akan menjadi hal yang tidak baik. Jadi ada kalanya kita istilahnya memiliki tapi sedikit memberikan uang. Baik, Bapak Ibu sudah pahami Bu Wati?
Ini kan pengalaman saya nih Bu, tadi tak kepal itu malah basah dan rusak. Ternyata kita tidak bisa menganggap sesuatu itu begitu berharga. Jadi tengah-tengah. Saya seperti Baik, luar biasa ya, artinya bahwa apa yang kemudian menjadi pemikiran dari Bapak Ibu terkait dengan kepalan tangan itu memang luar biasa, artinya bahwa ketika kemudian apa yang kita miliki itu memang bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan ketika boleh juga tidak dikeluarkan karena itu tidak berdampak bagus pada orang lain, dan juga bisa tidak, bahwa segala sesuatu itu adalah bukan sesuatu yang sifatnya kekal untuk diri sendiri gitu ya, tetapi bahwa kita pun perlu membagi kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam hal ini dari kegiatan tadi? diri sendiri. Baik, berarti yang memiliki kontrol adalah diri sendiri. Bapak Ibu lihat di layar bahwa ketika stimulus respon mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka teori kontrol itu akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Betul nggak? Kemudian ketika berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka pasti semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ketika orang lain bisa mengontrol diri kita, maka yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ketika ada paksaan atau pada saat bujukan gagal, maka kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Sehingga kalau berpikir dalam hidup ini menang atau kalah, maka model berpikirnya ya menang-menang. Itulah yang namanya teori kontrol. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebenarnya apa sih makna disiplin? Kalau disiplin dalam hal ini adalah artinya belajar. Disiplin adalah membuat orang menggali potensi yang maju. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan umum, menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tapi menurut Bapak Ibu nih, sebenarnya disiplin apa sih menurut Pak Tanto? Disiplin itu apa? Kalau menurut saya, pengetahuan saya, disiplin itu menyesuaikan apa aturan yang sudah ditentukan. Baik, main, Tukina. Karena dulu pun saya lagi kan siswa baru. Oh, betul. Tidak begitu konsen ya. Iya. Kemudian Mas Ari, disiplin. Disiplin berarti melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Disiplin. Baik. Baik. Terkait dengan disiplin, kemudian bagaimana disiplin itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal dalam hal ini? Bapak Ibu, bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai kebajikan universal menurut Dr. William itu adalah segala perilaku perbuatan yang memiliki tujuan. Nah, tetapi Bapak Ibu, bahwa nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak
itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana Bapak Ibu guru sekolah kita menerapkan profil pelajar Pancasila? Apakah nih, kita lihat tayangan YouTube ya, apakah penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah kita itu sudah mencakup nilai-nilai kebajikan? Ini kan yang sudah kita lakukan kan? Sudah dilakukan di sekolah kita. Bapak Ibu pahami dan identifikasikan serta berikan saran atau pendapat. Ya? Membentuk siswa yang memiliki karakter untuk mampu menjaga lingkungan yang menjadikan siswa telah merupakan bagian dari masyarakat yang merupakan generasi pewaris yang bertanggung jawab sejak kecil. Nah, kegiatan kelima di SMP Negeri 21 Atap ini bertujuan untuk membentuk atau mencetak generasi yang sadar dan peduli akan lingkungan sehingga menjadi generasi atau Gen Z. PIK yang diterapkan di SMP Negeri 21 merupakan upaya untuk menjaga lingkungan berdasarkan dampaknya dengan mengelola limbah sampah di lingkungan sekolah. Pengelolaan sampah limbah pisang atau limbah yang diterapkan pada kegiatan ini dalam tahap pertama, siswa mengenali sampah yang ada di lingkungan sekolah, membedakan jenis sampah di lingkungan sekolah, mendiskusikan penanganan masalah sampah di sekolah oleh siswa secara berkelompok, serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang masalah sampah di sekolah dan menunjukkan hasil presentasi siswa yang paling sesuai dengan kondisi permasalahan sampah yang ada di sekolah. Masuk kepada tahap persiapan. Dari hasil diskusi kelompok siswa bisa membedakan antara sampah organik dan anorganik. Maka diperlukan bahwa kulit pisang bisa diimplementasikan menjadi pupuk cair organik. Pupuk cair bisa dipanen setelah melalui tahapan fermentasi kurang lebih 3 kali. Pembuatan dilaksanakan berdasarkan jadwal, yaitu pada tahap pertama pupuk dipakai pada tanggal 4 Oktober 2020, serta tahap kedua dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2022, dan tahap terakhir atau tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022. Pupuk organik ini digunakan untuk pupuk hidroponik. Pemanfaatan pupuk untuk sayuran hidroponik. Pupuk yang sudah difermentasikan kurang lebih 3 hari perjalanan, kemudian dimasukkan ke dalam bak penampungan air dengan perbandingan 1 liter pupuk cair dicampur dengan 10 liter air bersih yang dimasukkan ke dalam bak penampungan. Dan hal ini dilakukan 1 minggu sekali selama kurun waktu 35 hari mulai dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 November 2022. Panen sayur hidroponik.
pemanenan sayur hidroponik dapat dilaksanakan setelah sayuran berumur 35 hari sampai 40. Dikarenakan apabila melebihi masa 40 hari, tanaman sayur hidroponik tersebut tidak enak dikonsumsi. Dikarenakan serat pada tanaman dan juga kandungan air yang ada di sayur hidroponik tersebut sudah berkurang dan serat sudah keras. Dalam tahap pengolahan, dalam tahap ini melibatkan masyarakat sebagai komunitas praktisi serta sebagai mentor, dan ada pun jenis pengolahan tersebut yaitu titik bayar. Dalam tahap refleksi atau tindak lanjut, pada tahapan itu, setelah siswa mendapat pengetahuan terkait dengan pengolahan, siswa diajak berdiskusi terkait dengan permasalahan bagaimana siswa menjaga lingkungan dan memanfaatkan limbah organik yang berguna serta berdampak pada pemanasan global. Di samping siswa memiliki keterampilan kewirausahaan dengan produk yang dihasilkan, siswa juga mengupload ke media sosial dalam bentuk poster, video, dan ini sekaligus sebagai penilaian atau asesmen. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable. Setelah kegiatan pembelajaran kelima ini, saya lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang pemanfaatan limbah yang diproses menjadi pupuk organik yang dikembangkan di sekolah kami. Dengan tanaman yang beragam, ternyata bisa menghijaukan sekolah dan sebagai penyedia oksigen dan juga mengurangi dampak pemanasan global. Bahwa ternyata dengan adanya kegiatan P5 ini bisa melatih siswa untuk berwirausaha dengan menggunakan media sosial melalui FB, Instagram, komik digital, dan lain sebagainya. Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu upaya pembangunan berwawasan lingkungan yang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Siswa adalah masyarakat yang berada di lingkungan sekolah. Karena itu, kegiatan P5 yang dilaksanakan di SMP 21 Atapal itu bertujuan untuk menjadikan generasi yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan cara menangani sebagai generasi yang bertanggung jawab dan mewarisi. Selanjutnya yang dilakukan pada hari ini memang adalah mengapresiasi siswa terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang bahwa ternyata lingkungan yang ada di sekitar lingkungan dalam hal ini lingkungan bisa itu diketahui daya manfaat yang besar telah menjadi suatu bahan atau bagian yang bermanfaat dan juga sampah itu dilihat sebagai sesuatu yang tidak berguna, kemudian bisa diolah dan akhirnya bermanfaat. Itu di situ ada nilai kebajikan yang bisa dilihat, terutama satu, kalau kita sudah berniat untuk memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang berharga, yang pertama kita terapkan pasti membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan. Nggak mungkin kemudian sampah-sampah itu berserakan.
Yang pertama. Kemudian yang kedua, pemanfaatan dari sampah itu juga sangat bagus dan nanti juga berimbas ke anak-anak, di mana anak-anak bisa menerapkan hal tersebut di rumah. Jadi intinya sudah membuat nilai-nilai kebajikan dari video ini. Baik, Pak Rudi. Ya, saya sudah Kita ketahui bahwa nilai kebajikan itu kalau di sekolah itu syarat dengan kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Kita mengarah pada profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya adalah apakah dari profil pelajar Pancasila yang kita terapkan itu sudah menyangkut nilai kebajikan, ya, kegiatan tadi. Ingat bahwa nilai kebajikan sekali lagi dicapai dengan kita kenal dengan profil pelajar Pancasila dengan indikator sebagai berikut. Nah, coba berikan pendapatnya atau kekurangannya terkait dengan apa yang kita lakukan dalam kegiatan yang sudah kita laksanakan. Terkait dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan, tentu saja sudah memenuhi nilai-nilai kebajikan yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu salah satu bentuk kegiatannya adalah dengan melestarikan bumi, menjaga bumi, itu kan juga termasuk bagian dari menjaga alam, ya, berakhlak terhadap alam. Ya. Terus kemudian untuk bernalar kritis juga sudah masuk di sana, karena ketika kita mulai melihat sampah, kemudian mulai apakah kita sampah itu bisa menunjukkan bahwa anak-anak berpikir kritis. Kemudian bergotong royong tentunya juga sudah masuk, karena di sana ketika proses pembuatan sampah juga melibatkan banyak pihak, tidak satu orang saja, tapi ada guru, siswa, semua juga terlibat. Termasuk juga dalam hal ini kreatif, pembentukan sampah dari sampah yang tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tentu saja itu adalah sebuah kreativitas tersendiri. Demikian, Bu. Ada masukan terkait dengan kegiatan kita? Ya, untuk kegiatan semacam ini harusnya kalau menurut saya dijadikan saja sebagai satu kegiatan yang berkelanjutan. Itu saja. Baik, terima kasih. Pak Tenang punya pendapat saran? Berkaitan dengan kelima yang kita sekolah kita sudah dilaksanakan, seperti pendapat dari Pak Rudi, pendapat karena sudah mencakup dari aspek beriman, kehidupan yang besar. Contohnya dengan menjaga kebersihan itu adalah bagian dari iman, salah satu perintah dari Tuhan itu menjaga kebersihan. Kemudian kegiatan yang lain bernama kritis ini didorongkan dari kegiatan bagaimana mengolah sampah itu menjadi lebih dan bermanfaat, yang ketiga kegiatan pendidikan global, ada gotong-royongan. Ini masing-masing siswa melaksanakan kegiatan bersama antar siswa. Kemudian yang kelima kreatif ini seperti yang disampaikan Pak Rudi, anak-anak sudah kreatif dari bahan yang tidak bermanfaat bisa diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi sekitar kita, khususnya untuk tumbuh-tumbuhan karena berupa pupuk. Demikian. Baik, terima kasih. Artinya bahwa nilai kebajikan yang telah diterapkan di sekolah ini sudah mencakup atau masih harus diperbaiki? Kalau melihat hasil memang belum ada yang sempurna kegiatan P5, sehingga butuh perbaikan dan masukan-masukan yang nantinya P5-nya tentunya akan lebih baik lagi di tahun-tahun ke depannya. Baik, terima kasih. Artinya Bapak Ibu bahwa ketika kemudian saya sebagai kepala sekolah, maka kemudian ketika
melakukan praktik-praktik yang kemudian menjadi program sekolah, itu memang selayaknya harus direview karena semuanya terkait dengan Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu menerapkan nilai kebajikan universal ini di kelas? Pak Mahfud pernah melakukan nilai kebajikan universal di kelas? Pernah. Contohnya? Penanaman nilai kebajikan di kelas. Misal paling gampang ketika saya sering lakukan di mana saya berada biasanya, entah di sekolah lama atau sekolah yang baru, adalah kejujuran ketika mengerjakan soal. Apapun itu, saya tidak akan melihat nilai 100 atau 78, tidak. Bagi aku, saya sendiri, nilai hanya sebuah tolak ukur saja. Tapi justru yang nilai paling utama bagi saya adalah kejujuran di masing-masing individu peserta. Terima kasih. Terima kasih. Artinya bahwa ketika menerapkan kejujuran juga masuk dalam indikator profil pelajar Pancasila ya. Baik, terima kasih. Berarti kejujuran berarti kan ketakwaan terhadap Tuhan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, terkait dengan hal ini, ketika Bapak Ibu sudah melakukan banyak hal, mati kejujuran, kemudian kita ya program sekolah kita juga menerapkan berbagai banyak hal, ada penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kita lakukan, maka kita akan lebih mendalami lagi terkait dengan nilai teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Bu Wati, apa yang pernah dilakukan pada baik teori motivasi, hukuman, penghargaan maupun restitusi? Kalau motivasi, memang saya selalu menerapkan, sekalipun saya bukan guru BK, saya memang selalu menerapkan motivasi ke anak-anak, terutama cara pandang, cara berpikir. Jadi kita lihat lingkungan di sini kan memang anak-anak masih kesadaran belajar, kesadaran untuk bersekolah kan masih rendah Bu. Nah, biasanya saya memotivasi dengan saya memberi pengalaman pada diri saya sendiri, berbagai pengalaman pemerintah seperti itu. Jadi saya tidak ingin melihat anak-anak hanya seperti itu saja dari tahun-tahun, tapi saya menginginkan mereka maju karena saya yakin anak-anak di sini potensinya sangat bagus, tinggal bagaimana kita mengganti. Saya juga sampaikan ke anak-anak seperti itu yang motivasi. Kemudian kalau hukuman terkait dengan mata pelajaran saya, sebenarnya itu bukan hukuman tapi lebih pada keadilan. Jadi ketika saya memulai pelajaran, saya mulai dengan tadarus. Ketika ada beberapa anak yang terlambat, mereka harus bertadarus juga. Jadi bukan berarti yang terlambat langsung ikut pelajaran, tapi mereka mengikuti seperti teman-teman sekalipun nggak bersamaan. Tapi itu saya anggap sebagai hukuman, dan juga itu di situ ada sisi keadilannya juga. Jadi sama-sama sebenarnya sih itu juga dari segi pahala juga mereka supaya ikut mendapat pahala juga. Jadi hukuman tapi berakibat positif seperti itu. Baik, sebelum sampai lanjut ya, kita lebih menggali motivasi dulu. Apa sih sebenarnya teori motivasi perilaku manusia? Bahwa motivasi di dalam pada manusia itu ada 3. Ada motivasi internal, eksternal, dan motivasi internal tujuan dari disiplin positif. Dimana di sini bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi pada diri kita apabila tidak melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, maka apa yang kita dapatkan apabila melakukan, ini masih masuk pada eksternal ya. Kemudian internal itu berkaitan dengan menghargai diri sendiri, sehingga menjadi orang yang seperti apa bila melakukan. Jadi kalau eksternal menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan dari orang lain, itu
itu masuk pada motivasi eksternal. Sedangkan internal itu adalah lebih mengarah pada diri sendiri, yaitu di mana adalah perwujudan dari disiplin positif. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu itu bisa kemudian menyimpulkan bagaimana kemudian penerapan ini diterapkan pada peserta didik. Itu juga dengan diri saya, Bapak Ibu. Ketika kemudian saya bertanggung jawab di sekolah ini, saya juga tidak lepas bagaimana kemudian saya menggali diri sendiri untuk dapat cakap, untuk dapat menggerakkan program-program yang ada di sekolah, yaitu terkait dengan seperti tadi program penguatan profil pelajar Pancasila, di mana ketika saya mampu menggerakkan Bapak Ibu dan kesuksesan ada pada Bapak Ibu, itu adalah menjadi kesuksesan bersama. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Bukti pernah melakukan keyakinan kelas, apa yang dilakukan? Keyakinan kelas yang dilakukan itu salah satu contohnya sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak kita ajak untuk mengemukakan apa yang akan dilakukan saat pembelajaran, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Salah satunya adalah mematikan HP atau tidak menggunakan HP di saat tidak disuruh oleh guru yang sedang mengampu di dalam kelas. Terwujud dalam sebuah peraturan Bapak Ibu yang kemudian disepakati bersama per kelas. Sudah kita melakukan itukah? Loh, jadi Bapak Ibu yang namanya keyakinan kelas itu mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Contoh, ketika kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, itulah yang kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kemudian ketika di kelas kita, ketika anak datang terlambat, itu adalah merupakan hal yang dianggap kurang baik, maka semua sudah terampung pada keyakinan kelas. Kenapa kemudian tidak menghukum? Kenapa harus datang dari diri sendiri? Karena semua itu adalah merupakan suatu peraturan yang memang datangnya dari diri sendiri, yang disebabkan karena adanya suatu keyakinan yang disepakati bersama. Sehingga harapannya Bapak Ibu bahwa peraturan itu kemudian akan diyakini mereka yang akan membuat kesepakatan. Kemudian terciptalah lingkungan kelas yang positif. Dari lingkungan positif, maka ketika anak melanggar, maka dia akan memiliki keyakinan yang memang tidak seharusnya dilakukan, menjadi sebuah budaya. Baik, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Baik, sehingga ketika kita melakukan budaya-budaya yang ketika kita memang belum melakukan budaya di sekolah ini,
Maka dengan adanya penyebaran budaya positif, konsep-konsep ini kemudian nanti kita akan laksanakan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari kesepakatan yang juga merupakan keyakinan kelas. Berikan pendapatnya Mbak Tini. Sudah punya gambaran ya tentang bagaimana tadi kesepakatan ya, keyakinan ya. Silakan. Terkait dengan terkait dengan peraturan yang kemudian mewujudkan kesepakatan. Mungkin di SD belum ya? Belum pada mudeng ya? Enggak apa-apa. Pak Tanto coba kemukakan. Nih, terima kasih untuk yang materi ini kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas. Ya, untuk kesepakatan kelas biasanya pertama di awal semester atau awal pembelajaran kita atau wali kelas masuk ke kelas untuk memberi kesepakatan kelas atau aturan, dan mungkin dalam perjalanannya itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti merasa dari dirinya sendiri kalau melakukan ini kurang baik, melakukan ini kurang baik, itu untuk keyakinan kelas. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Setidaknya setelah adanya penyebaran budaya positif ini, Bapak Ibu nanti akan melakukan keyakinan-keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing. Akan saya lihat bagaimana poster-poster yang bertebaran di masing-masing kelas sebagai wujud dari kegiatan hari ini. Baik, Bapak Ibu, bahwa kegiatan pendalaman keyakinan itu sebenarnya kalau secara teori itu kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas, entah itu dengan menggunakan tabel T atau dengan menggunakan tabel Y. Dimana kalau tabel Y itu nanti di situ apa yang dilakukan akan terlihat, terdengar atau berperilaku, atau menggunakan tabel T tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nah, Bapak Ibu, ini contohnya. Misalkan pada tabel YTY bahwa hormat, Bapak Ibu, ketika terlihat dulu atau terdengar dulu, terlihat, maka anak-anak berempati terhadap perasaan orang lain. Contohnya ketika terlihat ya berempati. Maka ketika memegang barang orang lain, maka hanya dengan izinnya memegang, tadi terlihat. Kemudian berbuat baik itu adalah terlihat. Tapi ketika terdengar itu adalah tolong ya, permisi ya, itu adalah terdengar hormat. Kalau terlihat tadi adalah contohnya adalah berbagi, itu berarti terlihat hormat ya. Ketika berperilaku, maka di situ akan memberikan salam hormat. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan bagaimana hormat itu terlihat, terdengar atau berperilaku. Nah, kemudian pada tabel T itu hanya ada tampak dan tidak tampak. Ketika tampak, orang menghormati suatu kejadian, maka dia akan datang tepat waktu. Ketika tidak tampak, maka dia sering hadir terlambat. Ketika dia menghormati, menyapa teman dan guru setiap hari. Ketika tidak tampak, maka acuh terhadap teman dan guru. Nah, Bapak Ibu, sehingga inilah kemudian peraturan itu berubah menjadi sebuah keyakinan. Misalkan di sekolah ini ya, dilarang hadir
di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka keyakinan kelasnya menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Keyakinan. Ketika dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu, bahwa peraturan-peraturan itu ketika kemudian adanya suatu hukuman, maka akan berpengaruh terhadap jangka panjang atau jangka pendek, ya. Kemudian ini hukuman dan penghargaan. Ternyata di sini penghargaan inilah justru mengurangi ketepatan. Penghargaan inilah juga menyebabkan tidak efektif dan merusak suatu pola hubungan. Ketika Bapak Ibu guru memberikan penghargaan pada anak terhadap anak yang paling rajin, maka anak yang rajin tidak diberi penghargaan, maka itu akan menjadikan pola hubungan yang tidak baik. Kemudian justru penghargaan itulah nanti akan menurunkan kualitas dan mematikan kualitas. Mengapa? Mereka itu hanya karena adanya suatu penghargaan, sehingga motivasi intrinsiknya itu juga menjadi berkurang. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah bagaimana contoh pengakuan atau apresiasi terhadap kebajikan, di mana ketika saya menghargai, maka nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat apa? Pada saat siswa tersebut membantu teman-teman pada tugas kelompok. Berarti nilai kebajikannya adalah kepedulian. Kemudian pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ketika anak mengucapkan terima kasih, berarti itu adalah rasa sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, setelah penjelasan tadi, menurut Bapak Ibu, menurut Bu ini, nomor 1 itu sebagai bentuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Setuju? Setuju. Ya, konsekuensi ya, sangat terlambat ya. Nomor 2, Bu Leha. Ulang itu. Jadi itu nomor 2. Lari mengelilingi lapangan 2 kali, dan membuat itu hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman itu. Apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Baik ya, lanjutkan dulu. Yang ketiga, Buati. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu hukuman, Bu. Kemudian yang keempat, Pak Ari. Kurang jelas, Bu. Menghentikan yang menghentikan kertasnya itu diganti karena telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Berikutnya, Pak Rudi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat
konsekuensi. Oke. Berikutnya Pak Mahfud. Pak Ful. Mahfud RT. Mas Mahfud. Wah itu kebangetan Bu, hukuman kebangetan. Suruh mengenakan sepatu seharian. Baik, yang terakhir Mas Tanto. Pas banget. Lari. Mengelit PJOK Pak. Hari ini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau olahraga itu nggak apa-apa. Cuma 2 kali di lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi. Baik, kita buka apa, seperti apa hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contohnya tadi kata konsekuensi. Dia harus mengganti kertasnya. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Itulah kemudian bagaimana panjenengan menerapkan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu berpindah menjadi konsekuensi pada siswa kita. Nah, sehingga hukuman itu adalah identitas yang gagal, Bapak Ibu. Sedangkan identitas yang sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Lalu sebenarnya sebelum sampai restitusi, apa sih kebutuhan dasar manusia? Ada berapa sih? 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kebebasan. 3. Kesenangan. 3. Kasih sayang dan rasa terima. Yang keempat adalah penugasan. Itu yang kemudian mengapa ada anak yang kemudian ketika dikasih tahu gurunya kemudian membentak? Karena apa? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Dan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang. Oke, kebutuhan bisa kebebasan? Bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu guru juga harus memahami kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Ada bertahan hidup. Kalau bertahan hidup contohnya apa tuh? Ketika datang sekolah terlambat, si anak itu kemudian tiba-tiba sama Bapak Ibu guru dihukum. Dilakukan enggak? Padahal dia belum sarapan Makanan. ya. Oke. Terkait dengan apa yang kemudian menjadi kebutuhan diri sendiri. Kemudian ketika kemudian anak dibiarkan bermain, kemudian tiba-tiba atau anak tiba-tiba kemudian dipaksa, artinya bahwa ketika sedang melakukan kegiatan kemudian Bapak Ibu memenggal dengan tiba-tiba, kemudian memberikan konsekuensi karena tugas belum selesai, kemudian anak itu tidak konsentrasi sehingga Bapak Ibu marah, maka kebutuhan dasar apa yang kemudian dilanggar? Yang tidak dipenuhi? Senangan boleh, kebebasan boleh. Karena itulah yang kemudian. Nah, di sini coba yang pertama, nomor 1 tadi ya ada 5 kebutuhan. Nomor ini ada sayang, tidak menyapa, iya betul Mak, kasih sayang. Apalagi kebebasan. Padahal aku pakai sandal jepit, pakai jepit rambut baru. Kesenangan, oke. Bagaimana dengan kebebasan? Kebebasan masuk
Masuk, kasih sayang. Oke. Baik, Mbak Tini, nggak apa-apa nih. Bosan belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, Kebebasan. Kemudian senang. Ini sudah saya tampilkan. Penugasan bagaimana penugasan? Penugasan itu kan maksudnya Penugasan. Aku bosan, masa belajar cuma itu? Penguasaan. Penguasaan. Harga diri ya Bun, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Oke, berarti kamu nggak masuk nggak penguasaan, bukan penugasan. Oke, baik ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kemudian kita merambah pada posisi kontrol, karena ini penting Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, atau pembuat orang bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Saat ini saya berfungsi sebagai apa nih Bapak Ibu? Yang saya lakukan sehari-hari terhadap Bapak Ibu juga saya adalah sebagai subject manager. Yang kedua adalah pemantau. Kemudian yang ketiga adalah teman. Itu kemudian bagaimana Bapak Ibu menerapkan kontrol pada Bapak Ibu? Karena kontrol itu adalah pada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, inilah kemudian Bapak Ibu coba nomor 1 Mbak Win, posisi apa? Posisi apa nih? Apakah penghukum, pembuat salah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Saya kecewa sekali dengan kamu, kata-katanya kamu kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, membentak. Kalau membuat orang bersalah, kamu seharusnya baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mempelajari ada hukuman, konsekuensi, kemudian disiplin, kemudian Bapak Ibu mempelajari tentang teori kontrol, oke? Bapak Ibu, bagaimana kemudian Bapak Ibu menghadapi itu semua teori-teori itu, kemudian Bapak Ibu pahami, dan kemudian Bapak Ibu menyadari bahwa banyak hal yang dilakukan, maka untuk mencapai, atau biasanya anak ya, ketika Bapak Ibu melakukan, biasanya tadi dari awal hukuman itu boleh, gitu ya, saat itu positif dan sebagainya, hukuman itu tidak apa-apa. Nah, bagaimana kemudian Bapak Ibu memiliki solusi untuk bisa menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu, ketika siswa kemudian melakukan kesalahan, apakah hukuman yang akan diterapkan? Belum? Tidak. Maka di sini restitusi itulah jawabannya sebagai upaya untuk mencari kesalahan, mencari solusi dari permasalahan yang ada. Seperti ketika bagaimana guru membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka lakukan sebagai tujuannya, dan harus harus memperlakukan orang lain seperti pada pendapatnya dosen. Nah,
Di sini upaya yang dilakukan itu adalah dengan restitusi, di mana restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi memperbaiki hubungan, memberikan tawaran, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari cara yang terbaik dan menfokus pada solusi. Nah, Bapak Ibu, pada segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada komponen yang dapat membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan pertanyaan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian ketika sudah menstabilkan identitas, maka dilakukan validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah menjadi kesepakatan? Bapak Ibu, ini adalah contoh dari kesepakatan kelas yang telah saya lakukan. Silakan diresani. Jadi bapak masih kita ya. Memang kenapa? Jadi saya cuma jawab sih dari saya cuma tanya. Nggak berkenan tugas ya. Saya bapak mampu. Mintanya mana? Jadi kalau lain kali kalau minta tolong lagi harus gimana? Makasih ya sabarannya. Makasih atas pencerahannya ya Bu. Gak apa-apa nih kan? Ini berapa saya paham. Setelkan modelnya aja. Gak apa-apa nih kan? Jadi terima kasih ya, pakai ya. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Terima kasih ya, pakai ya. Katanya marah ya. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Sini duduk. Ini ya. Halo. Kelihatannya marah ya. Iya, soalnya Irma suka nyontek kumpulin kamu. Tapi sampai masih. Oh, begitu. Ya, wajar jika apa marah dan kesal. Mungkin jika subuh ada di posisi apa juga ibu melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Bapak lakukan sebagai bapak? Mbak Karma melakukan ini apa? Ya karena si Irma itu ambil manggilnya sambil emosi menarik itu juga tugasnya ditanya juga. Oh, minta nomornya gitu. Harus
Fatma marah kepada Mbak Fatma karena Mbak Fatma itu kan sudah susah payah ya mengerjakan tugas dari guru ya, dan pastinya tidak akan rela kan kalau pekerjaannya itu dengan mudah dicontek oleh Mbak Irma. Dan itu dari itu di Mbak Fatma ini tidak melakukan hal yang berburu lagi, misalkan Mbak Fatma dengan memukul atau mengamuk gitu ya. Nah, coba pikirkan tindakan Mbak Fatma sampai dengan menarik buku, apakah sesuai dengan rekomendasi? Sesuai. Jadi, menurut Mbak Fatma, keyakinan Mas apa yang dilanggar nih? Nah, berarti dalam hal ini menurut Mbak Fatma menghormati anak teman itu penting apa enggak sih? Kalau penting menurut Mbak Fatma, keyakinan apa yang seharusnya dilakukan Mbak Fatma ketika marah? Mbak Fatma bersedia melakukan tindakan itu? Apa yang akan Mbak Fatma lakukan untuk memperbaiki? Melaporkan. Oh begitu. Jadi kalau ada yang menentek, berbagi ya. Kalau itu tidak apa-apa, tepat sekali. Sekarang ya, mau marah lagi ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas untuk mengikuti dengan disini. Ya, silakan Mbak. Sama-sama. Saya Fatma dari kelas 9A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Deno, sehingga saya bisa mengendalikan diri dari amarah dan saya bisa lebih belajar bersabar lagi dan saling menghormati sesama. Baik, Bapak Ibu, itu adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan sebagai upaya solusi ya, solusi terhadap anak-anak di kelas yang melakukan dia itu berarti keyakinan kelasnya itu tidak dilakukan. Apakah Bapak Ibu sanggup melakukan ini? Bagaimana Bapak Ibu di kelas untuk mensolusikan terhadap anak-anak yang kemudian dianggap tidak tepat? Karena yang namanya keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang betul-betul menjadikan anak itu menjadi positif, karena kita selalu berprasangka positif Ibu bahwa dengan adanya keyakinan kelas lingkungan menjadi positif dan timbullah budaya positif. Baik Bapak Ibu, tolong saya terakhir disimpulkan dua orang, satu Mbak Win, yang satu lagi adalah Pak Rudi terkait dengan kegiatan kali ini. Apa yang telah dipelajari? Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Apa yang saya bisa pelajari dari pemaparan beliau, yang pertama adalah hukuman sebagai itu merupakan sesuatu yang memiliki efek yang singkat untuk mendisiplinkan peserta didik. Kemudian akan lebih tepatnya lagi dilakukan dengan menggunakan cara tadi
tadi yaitu restitusi. Jadi peserta didik atau yang bermasalah itu diajak untuk berbicara agar menyadari apa yang salah dan bagaimana mencari solusi atas kesalahan atau hal yang tidak tepat yang telah mereka lakukan. Baik, Pak Rudi. Apa yang saya pelajari pada pertemuan kali ini adalah bahwa hukuman tidak begitu efektif untuk memberikan efek jerah kepada seorang peserta didik yang melanggar norma-norma atau aturan yang telah ditentukan. Namun yang terbaik untuk menyikapi peserta didik yang mungkin melanggar norma adalah dengan segitiga restitusi. Mungkin demikian. Baik, Pak Mahfud. Baik, untuk kegiatan hari ini berkaitan dengan kegiatan sekolah, tentunya dalam sebuah instansi ketika anak berbuat kurang betul atau mendapatkan kekeliruan, ada dua opsi, yaitu melakukan sanksi atau sebuah bimbingan. Hal itu tetap diperlukan karena terkadang kita melihat situasi di lapangan ternyata tidak seenak dalam sebuah angan. Oke, mungkin ketika memberikan bimbingan, mungkin ketika anak itu mau berpikir, mau dibimbing, ketika ada anak yang di luar benar ini yang kadang-kadang memang guru harus melakukan ekstra. Terima kasih. Baik, namun yang lebih penting adalah Bapak Ibu bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Telah kita pelajari bahwa kemudian disiplin positif inilah yang kemudian akan kita jalankan di sekolah ini. Bagaimana kemudian Bapak Ibu memahami teori kontrol, bagaimana Bapak Ibu juga memahami kebutuhan 5 kebutuhan dasar, dan kemudian Bapak Ibu kemudian bagaimana memotivasi sehingga kemudian ketika Bapak Ibu menemui suatu permasalahan tetap disolusikan dengan langkah kita mencoba dengan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu untuk penyebaran kali ini, penyebaran budaya positif. Semoga nanti bisa ditularkan di SD, nanti poin-poinnya saya berikan Mbak, sehingga nanti mudah-mudahan akan bermanfaat. Paling tidak Bapak Ibu memiliki gambaran bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga harapannya adalah setelah kemudian tadi saya berupaya untuk mencoba untuk bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi, Bapak Ibu kemudian menerapkan di kelas, dan kemudian harapannya adalah tidak ada hukuman di sekolah ini karena semuanya bisa disolusikan dengan baik. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bu Yayu yang telah memberikan atau memaparkan materi tentang budaya disiplin positif yang sangat memberi pencerahan dan motivasi bagi kita semua. Saya sebagai moderator juga ingin memohon maaf apabila dalam memimpin acara pada pagi hari ini atau memandu acara pada siang hari ini, maaf, ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk memenuhi undangan pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.